Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundria Rahmadani dengan NIM 7012102234, kelas 3H Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTFM guna meningkatkan daya saing menggunakan metode word and paper yang diambil dari jurnal Stringful 1 nomor 2 tahun 2016 dengan nomor ISN 2527 strip 9661 dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi PTFM guna meningkatkan daya saing menggunakan metode word and paper. Oke, yang pertama yaitu latar belakang dan rumus masalah. Adanya persaingan yang ketat di era globalisasi serta tuntunan dari konsumen, maka organisasi harus meningkatkan kualitas layanan dan kemampuan bersaing, berupa transformasi cara berusaha seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, sehingga menyebabkan pelanggan menjadi loyal. Kombinasi dari prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi untuk memenuhi tujuan organisasi. Perusahaan merancang untuk mengambil peluang perubahan lingkungan bisnis meliputi pembuatan strategi sistem informasi, peningkatan usaha yang saling berkelanjutan, reinventorship proses bisnis, melakukan aliansi bisnis, melakukan perdagangan secara elektronik. PTFM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan harus memiliki perencanaan yang terarah, tujuan yang jelas, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua ini terkait dengan bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi, dan kebijakan yang tepat dengan menyeimbangkan kepentingan bisnis dan dukungan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Secara umum, tahapan dalam melakukan penyusunan rencana strategi teknologi informasi, tahapan pertama persiapan dan pengumpulan data yaitu melakukan identifikasi terhadap narasumber, mengumpulkan dan melakukan pengambilan data, serta identifikasi literatur atau referensi. Yang kedua, analisis, menelaah kebutuhan bisnis dan informasi dengan mengidentifikasi informasi organisasi, analisis lingkungan internal maupun internal organisasi, informasi yang diperoleh untuk mendapatkan kondisi saat ini, teknik atau model analisis yang digunakan untuk melakukan analisis antara lain Five-Fold, Mode Porter, Pace, Value Chain, CSF, Balance Scorecard, Strategis, Option Generators, SWOT, Trend, IT, Governance. Dengan menggunakan teknik analisis yang tepat akan dapat membantu memahami kondisi bisnis SI atau TI yang ada. Tahap ketiga, perumusan strategi berdasarkan rancangan arsitektur yang akan diimplementasikan. Disusun strategis pengembangan teknologi informasi dengan memperhatikan parameter kunci yang diperlukan untuk menemukan strategi tersebut berupa pengembangan strategi, penentuan peluang SI dan TI. Tahap yang keempat yaitu penetapan rencana implementasi. Menetapkan rencana implementasi dengan menyusun jadwal penerapan berdasarkan prioritas, kondisi, dan kemampuan organisasi saat ini. Selanjutnya yaitu analisis PTFM. Analisis lingkungan bisnis internal. Analisis meliputi identifikasi akan variabel-variabel dari aspek organisasi. Dilakukan dengan pendekatan internal value chain. Analisis value chain mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas pada PTFM ke dalam aktivitas utama berupa proses bisnis perusahaan atau proses order, inventory, produksi, pengiriman keuangan, SDM, dan lain-lain, serta aktivitas pendukung. Selanjutnya, analisis CSF. Analisis ini memetakan pengukuran tujuan, visi, dan misi, yaitu peningkatan kualitas produksi dan pengurangan biaya pabrikasi, pengurangan investasi dalam persediaan atau mengontrol bahan baku dan waktu kirim, peningkatan pemasaran, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan kualitas SDM, penyediaan SI atau TI yang handal, akurasi perencanaan program kerja.
Selanjutnya akan membahas sedikit tentang PTFM. Strategis SI atau TI yang akan direncanakan merupakan bagian dari suatu strategis bisnis yang lebih umum. Oleh sebab itu, rencana strategis bisnis PTFM menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana strategi TI untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Corporate Plan dalam bidang TI, maka disusun rencana strategis bagi pengembang SI yang berupa meningkatkan disiplin dalam mengoperasikan sistem-sistem yang telah diimplementasikan, memelihara dan menguji sistem-sistem yang telah diimplementasikan yang selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan organisasi, menjaga data yang selalu online dan real time, tersedia informasi keuangan yang mutakhir, cepat, dan akurat, dan terbentuknya organisasi serta sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi antara perusahaan, supplier, dan konsumen, terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga, dan memperkuat posisi pemasaran dengan pengembangan produk yang inovatif didukung teknologi dan SDM yang handal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode yang dikembangkan Ward sangat mendukung terciptanya suatu perencanaan TI yang bersifat strategis karena dalam tahap pengembangannya tidak hanya analisis kebutuhan informasi, tetapi mencakup berbagai tahapan analisis yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Metode Work and Purpose terbukti dapat memecahkan masalah di lingkungan PTFM. Secara umum terlihat dalam pengelolaan SI dan TI yang harus ditangani berada dalam tatanan non-teknis, yaitu belum baiknya manajemen pengorganisasian personal serta kurangnya optimal pemakaian komputer, dan perlunya peningkatan teknologi komputer yang ada. Usulan pengembangan SI atau TI di PTFM berupa penambahan modul SCM, CRM, KM, peningkatan modul ZIT, ERP, Homepack, disertai perbaikan infrastruktur jaringan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.